Saudara sekalian, kalau kita berdoa ya saudara, kalau saudara tidak bisa berbahasa roh, itu tidak masalah. Ada orang-orang di sekitar saya juga tidak berbahasa roh juga, tidak masalah besar atau tidak saya jadikan itu masalah. Bukan berarti orang yang berbahasa roh pasti lebih suci atau lebih rohani atau lebih tinggi kesuciannya, belum tentu. Karunia itu masing-masingnya berbeda, saudara, berbeda. Tapi kalau bisa berbahasa roh gunakan, kalau tidak ya tidak apa. Di dalam Alkitab tidak disebut kita harus berbahasa roh. Di Alkitab jelas dikatakan tidak semua ya, orang dapat karunia yang sama. Kalau Paulus mengatakan aku ingin kalian semua berbahasa roh, ya, itu tidak kalian semua harus, ya, beda saudara. Saudaraku sekalian, ini memasuki masa-masa yang sulit. Hidup ini makin sulit. Saudara harus bertumbuh dewasa. Kalau dulu ada kesenjangan yang jauh antara jemaat awam dan rohaniwan yang disebut pendeta atau disebut hamba Tuhan. Sekarang kita harus melek, mata kita harus terbuka. Seperti yang dikatakan 1 Petrus 2 ayat 9 bahwa semua kita ini imamat yang rajani. Kita imam-imam. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan antara orang percaya yang satu dan orang percaya yang lain dalam pengertian derajat tingkat di hadapan Allah. Semua kita anak-anak Allah dengan standar yang sama serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Kita semua anak-anak Allah yang adalah imam-imam. Jadi sebenarnya tidak ada ini kelompok imam, ini kelompok awam. Itu zaman perjanjian lama. Memang ada orang yang diberi Tuhan karunia khusus. Tetapi setiap orang pasti memiliki karunia khusus. Karunia yang Allah berikan untuk kepentingan bersama. Bukan kepentingan pribadi. Ya saudaraku. Memang ada orang-orang yang juga ditunjuk dengan jabatan khusus seperti gembala sidang. Maksud saya yang pertama rasul, nabi, gembala sidang, penginjil, guru agama. Mereka memiliki tempat-tempat khusus di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi bukan berarti yang lain tidak punya kekhususan. Saudara pedagang, saudara juga punya tempat sentral. Karena gereja tidak bisa menjalankan aktivitas pelayanan tanpa uang. Saudara yang bekerja, saudara yang bisnis, saudara yang akan menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Semua kita imam-imam yang nanti akan menjadi pelayan-pelayan hulu balang di kerajaan Allah. Imamat-imamat yang rajani di salah satu terjemahan diterjemahkan sebagai musketeers. Hulu balang. Kita ini hulu balang. Luar biasa saudaraku. Karenanya kita harus bertumbuh dewasa. Jangan bermental block dengan perkataan
Aku jemaat biasa. Aku jemaat awam. Aku minta didoakan Bapak Pendeta Domini supaya aku sembuh dari sakit, anakku sembuh dari sakit. Saatnya kita yang langsung dengan Bapak di surga. Mujizat masih ada. Tidak harus lewat pendeta. Saudara saya pada awal-awal kebangunan rohani ini berlangsung. Saya mengatakan kebangunan rohani karena sejak saya COVID lalu bulan-bulan berikut saya mengalami pembaharuan yang saya katakan semacam kebangunan rohani. Saudaraku sekalian, aduh luar biasa saudaraku. Saya merindukan mujizat-mujizat lagi kembali mewarnai pelayanan saya seperti 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Ya. Ini saudaraku, saya mau bangkitkan kembali. Tetapi kemudian dalam perjalanan Tuhan mengajar agar jemaat yang harus bersama saya seperti naik jembatan atau seperti tangga ke atas. Semua kita naik. Jadi bukan hanya 1-2 orang yang menjadi imam, yang lain awam. Semua kita imamat, musketeers, hulu balang. Kalau dikatakan imam itu bukan berarti hanya laki-laki. Perempuan juga jadi imam artinya pelayan Tuhan. Imam itu pelayan Tuhan di bait Allah. Jadi kalau kita imamat yang raja ini bukan berarti ini hanya untuk laki-laki. Tapi untuk semua orang ya yang melayani Tuhan. Musketeers, hulu balang. Hulu balang tidak harus laki-laki. Hulu balang juga ada wanita. Ya, pelayan-pelayan Tuhan itu bukan hanya pria, wanita juga pelayan-pelayan Tuhan. Maka kita sekarang harus bertumbuh. Jangan bermental blok, merasa diri awam. Kita harus makin mengenal Allah. Saya berharap saudara ikuti terus Truth ID yang hari-hari ini. Tuhan terus urapi dalam pemberitaan firman-Nya dan luar biasa. Bukan hanya yang mendengar saudaraku. Yang berkhotbah pun merasa kalau pengurapan itu hadir. Ikuti Truth ID. Dengarkan ulang khotbah-khotbah itu. Setia terus ikut berdoa bersama-sama dengan kami. Ikuti terus apa yang disajikan dalam pelayanan seperti hari ini. Ada tema Sandwich Generation. Saudaraku, Sandwich Generation. Saudara bisa datang ke Mall Arta Gading lantai 5 bagi saudara-saudara ya. Jadi gereja kami ini GSKI Rehoboth Arta Gading ini ada di lantai 3 dan 5 ya. Lantai 4-nya enggak ada ya. Lantai 3 dan 5 itu. Jadi lantai 3 dan 5. Jadi saudara bisa hadir karena ruangan itu besar sekali, bisa menampung 3.000 lebih. Berarti bisa hadir 1.500 ya, kalau itu 50%. Saudara, saya undang untuk hadir hari ini di Sandwich Generation. Lalu saudara bisa menikmati hari libur, hari Sabtu, weekend bersama keluarga. Ya setelah mendengarkan seminar, saudara bisa makan di mall itu, bisa belanja di mall itu, bisa ke supermarket Diamond di bawah. Ya. Yang katanya barang-barangnya bagus dan murah. Saya dengar begitu. Ya. Saya berkata ini bukan mau iklan ya, ada pasang iklan. Bukan. Yang saya dengar begitu, jadi Anda bisa belanja di
Diamond. Saudara bisa jalan-jalan dengan anak-anak saudaraku sekalian. Saya senang bisa doa puasa dengan saudara dan sudah usai kemarin. Hari ini rasanya kok masih kayak masih puasa gitu saudara ya. Pagi-pagi bangun kok rasanya masih puasa. Nanti malam tidak ada doa seperti kemarin karena ya tentu saja saya juga mesti punya kesibukan yang harus saya penuhi saudara. Karena selama 40 hari waktu saya telah terikat setiap jam 6:30 sampai jam 8. Tidak bisa kemana-mana. Jam 6 ke atas sudah tidak bisa kemana-mana. Ya urusan saya semua di cancel, semua tidak bisa dilakukan jam 6 sore ke atas. Dan tentu hari ini hari pertama jam 6 sore ke atas saya bisa hadir, bisa melakukan kegiatan-kegiatan saya. Nah saudaraku sekalian, saya mengharap saudara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan setiap konten baru. Kalau ada pengumuman, konten baru ya. Saudara bisa ikuti juga pujian STT Ekumene. Saudara bisa diberkati lewat pujian itu. Tapi yang penting hari ini saudara bisa ikut bersama-sama dengan saya di Mall Arta Gading di seminar Sandwich Generation. Apa ini? Saya sudah berdoa untuk isi dari khotbah ini atau seminar ini yang saya berharap akan mengubah hidup saudara. Lalu jangan lupa besok kita akan perjamuan kudus di Arta Gading jam 11 pagi dan jam 5-nya kami juga ada kebaktian. Dan saya umumkan juga jam 9.30 itu saya khotbah di Pluit, GSKI Pluit on site. Anda sudah bisa hadir di Pluit. Bagi Bapak Ibu di sekitar Pluit bisa hadir jam 9.30 GSKI Pluit on site ya. Nanti Anda bisa melihat di internet ya, websitenya, YouTube GSKI Pluit juga akan menyiarkan khotbah saya jam 9.30 besok pagi. Oke, saya senang bersama saudara. Angkat tanganmu, diberkati saudara. Diberkati saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa saudaraku, Tuhan memberkati saudara.